Keheningan yang menyimpan misteri di Pondok Harapan. Namaku Rani, dan aku ingin berbagi cerita yang hingga kini masih menghantui pikiranku. Cerita ini dimulai setelah aku lulus kuliah, ketika aku mendapatkan pekerjaan pertama di sebuah perusahaan startup di Jakarta. Seperti kebanyakan orang yang baru memulai karir di kota besar, aku merasa terjebak dalam kesulitan keuangan, karena gaji yang aku terima sebagai lulusan baru tidak cukup banyak. Aku pun mencari tempat tinggal yang murah, berharap bisa menemukan kos yang terjangkau. Awalnya, aku mencari kos di sekitar kantor, namun harga yang terlalu tinggi membuatku mundur. Aku kemudian mencoba mencari kos di pinggiran kota, namun jarak yang jauh dan kemacetan membuatku berpikir ulang. Hingga akhirnya, aku menemukan sebuah iklan di media sosial tentang penyewaan sebuah unit di sebuah rumah susun. Lokasinya cukup strategis, hanya membutuhkan 1 kali naik metro mini untuk sampai ke kantor. Aku segera menghubungi pemiliknya, seorang pria bernama Pak Iwan, yang dengan cepat menawarkan harga yang sangat terjangkau. Satu hal yang aku sesalkan adalah, aku tidak langsung mengecek unit tersebut. Dengan tergiur oleh harga yang murah dan rasa malu karena beberapa hari harus tidur di kantor, aku langsung menyetujui tawaran itu tanpa banyak berpikir. Aku pun segera pergi menuju rumah susun yang terletak di sebuah sudut kota, di sebuah kompleks yang dikenal dengan nama Pondok Harapan. Saat aku tiba di sana, aku bertemu dengan Pak Iwan, seorang pria parubaya yang tampak lelah. Dengan jaket lusuh dan wajah yang tampak murung, dia menyerahkan kunci unit kepada aku tanpa banyak bicara. Bahkan, dia tidak mengantarku ke unit yang akan aku sewa. Hanya memberitahuku untuk mencari unit 32 di lantai 3, dan segera pergi begitu saja dengan alasan harus mencari orderan. Aku berdiri kebingungan, namun memutuskan untuk tetap melanjutkan. Setibanya di lantai 1, suasana rumah susun itu terasa ramai. Banyak pedagang yang membuka kios di sepanjang lorong, sementara di lantai 2 terdengar riuh suara keluarga dan anak-anak. Namun, begitu aku melangkah ke lantai 3, suasananya berubah drastis. Lantai 3 terasa sunyi dan suram. Lorongnya panjang dan sempit, dindingnya kusam dengan bercak-bercak hitam di sana-sini. Lampu neon yang menyala di langit-langit hanya memancarkan cahaya kuning yang redup dan berkedip. Semua pintu unit tertutup rapat, dan tidak ada suara apapun. Apakah penghuni lantai 3 ini semua pekerja seperti aku, sehingga di siang hari mereka tidak ada di sini, pikirku. Tanpa memedulikannya lebih jauh, aku terus berjalan mencari unit 32. Seiring langkahku, rasa terawasi mulai menggelayuti. Aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa di lorong tersebut. Hanya perasaan saja, aku mencoba menenangkan diriku. Unit 32 terletak di ujung lorong, bersebelahan dengan unit 33 yang terlihat lebih buruk kondisinya. Pintu unit 32 tampak baru dicat, berbeda dengan unit-unit lainnya yang sudah mulai lapuk. Setelah membuka pintu, aroma lembab dan bau kayu lapuk langsung menyambutku. Sepertinya, unit ini sudah lama kosong. Meski begitu, aku tidak terlalu mempermasalahkan keadaan ini. Harga sewa yang murah membuatku menerima kondisi tersebut dengan lapang dada. Namun, semakin lama aku tinggal di sana, semakin terasa kejanggalan yang tidak bisa kuabaikan. Suasana di lantai 3 semakin mencekam. Tidak ada suara apapun, bahkan suara dari lantai 2 yang ramai dengan anak-anak pun tidak terdengar di sini. Setiap kali aku membuka pintu, seolah ada sesuatu yang mengintip dari lorong. Kengerian mulai menguasai pikiranku, tetapi aku berusaha mengabaikannya. Suatu malam, saat aku sedang memasak mie instan di dapur, suara langkah kaki yang samar terdengar dari lorong. Aku terdiam dan menoleh ke pintu. Suara itu semakin jelas, dan langkah kaki itu semakin mendekat ke unitku. Ketika langkah itu berhenti tepat di depan pintu, ketukan terdengar pelan, diikuti oleh suara lembut seorang anak yang berbisik, "Hei!" Perasaanku langsung berubah menjadi panik. Aku bertanya, "Sik, siapa di sana?" Namun tidak ada jawaban. Setelah beberapa detik keheningan, suara langkah kaki itu terdengar menjauh, seolah orang itu berbalik arah dan pergi. Aku merasa sangat takut, namun rasa penasaran mendorongku untuk membuka pintu dan memeriksa siapa yang datang. Setelah aku membuka pintu, lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lampu neon yang berkedip dan angin malam yang berhembus. Namun, tiba-tiba terdengar suara klik yang jelas. Suara seperti seseorang yang sedang mengunci pintu unit 33 di seberang. Pintu unit itu, yang sejak awal tampak tidak terawat dan gelap, kini terdengar seolah terkunci dengan rapat. Aku tertegun, menatap unit 33 yang tampak sepi dan terabaikan. Rasa takut dan penasaran semakin bercampur aduk dalam diriku. Ada sesuatu yang salah di sini,
Dan aku merasa bahwa lantai 3 ini menyimpan sebuah misteri yang lebih dalam daripada yang bisa aku bayangkan.